Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun kalian berada, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kali ini saya akan membawakan cerita inspiratif dan menarik yang sayang untuk dilewatkan. Semoga kisah ini bisa memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semua. Wajib tahu, inilah orang rajin sholat tapi justru jauh dan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa ciri-cirinya? Sholat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, sholat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan sholat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Lalu siapa sajakah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seperti apa cirinya? Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan sholatnya. Bila sholatnya baik maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan sholat, namun untuk mendapatkan ridho dan surganya tidak hanya dengan rajin menjalankan sholat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta harus dibarengi dengan menjaga akhlak, serta hubungan sesama dengan manusia agar tidak menjauhkan diri kita dari Allah. Berikut ini adalah orang yang rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang lalai dalam sholat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa sholatnya kepada Allah, kemudian mereka mempersembahkan sholatnya kepada Allah. Lalu sholatnya dilipat-lipat seperti lipatan pakaian yang kumal, kemudian dibantingnya ke wajah mereka. Allah tidak menerima sholatnya, bahkan ada yang celaka dengan sholatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang melalaikan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia, umat Muhammad, suatu zaman. Banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apabila kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang sholat, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun dirinya merasa sholat, tapi hakikatnya tidak sholat dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya pun tidak menambah dekat dengan Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali Ibnu Ma'bad. Kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan Anda ke dalam sakor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat dan kita tidak pula memberi makan orang miskin dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Mereka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surat Al-Mudatsir ayat 42 hingga 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan sholat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka sakor. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, jauhilah tidak sedikit purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara Anda yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah Anda merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima sholat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong kepada makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian pada orang-orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaan di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam sholatnya, karena ia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya. Keempat, orang yang riya. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab, bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharapkan pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah terkecuali sedikit sekali. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala. Hanya demi Allah dan cukuplah kita berharap pada ridho dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. Kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman seperti ini kebohongan tampaknya sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalnya. Jika ia mati dalam tidak bertobat kepada Allah, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nisa ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta. Karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itulah orang yang rajin sholat tapi justru jauh dan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan hikmah dan bermanfaat untuk penonton semuanya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat lainnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.